tulisan ini seperti ini ya teman-teman. Misalkan warna biru. Nah, ini warna biru. Halo teman-teman, masih bersama di Kampus Impian, belajar bersama untuk bisa. Jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk belajar PowerPoint untuk bagi pemula ya teman-teman. Di sini saya udah mempunyai Microsoft Word aplikasi ya. Ini PowerPoint 2021. Jadi bisa kalian modifikasi presentasi pakai PowerPoint seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kalian lakukan, ini kan ada blank presentation, yaitu lembaran kosong ya teman-teman, lembaran kosong untuk presentasi. Nah, ini misalkan kita ada beberapa pilihan di sini ya teman-teman. Transition, animation, slideshow, record, review, view, help ya teman-teman. Kita ke home terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan kita Pancasila. Nah, terus di sini ada nama, misalkan namanya Abdul Rozak itu ya teman-teman. Terus kita untuk menambah, bagaimana sih teman-teman menambah lembar baru? Kita klik cukup new slide ini ya teman-teman, atau Ctrl M. Nah, bisa lagi. Nah, itu adalah cara cepat, yaitu Ctrl M sih ya teman-teman. Misalkan ini pengertian Pancasila. Nah, lalu di sini ada ya, kita misalkan mau melihat atau mencantumkan kita untuk materinya ke PowerPoint ya. Kita cari terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Nah, kita di sini juga akan melampirkan untuk dokumen ataupun kita mengcopy paste ya. Caranya mengcopy paste yaitu Ctrl V ya teman-teman. Ctrl V itu adalah cara yang cepat. Di sini udah ada beberapa untuk kita cantumkan. Nah, di sini misalkan kita langsung saja pengertian Pancasila ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu di sini, yaitu pengertian Pancasila. Misalkan ini saja ya teman-teman. Nilai-nilai Pancasila. Ini tinggal kita mengcopy paste ya teman-teman. Caranya Ctrl C, setelah itu kita ke PowerPoint, Ctrl V. Nah, ini ya teman, biasanya seperti ini. Kita kasih jarak. Nah, jaraknya ini di sebelah sini. Nah, ini adalah jaraknya misalkan 2,5. Lalu teman-teman mau merubah hurufnya ya. Di sini ada cara merubah huruf. Misalkan huruf apa nih di sini. Terus kita biasanya pakai huruf Times New Roman. Kita pakai Times New Roman aja. Klik enter. Nah, lalu ini ada ukurannya teman-teman. Ukurannya kita cari misalkan 20. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengganti warna tulisan ini seperti ini ya teman-teman. Misalkan warna biru. Nah, ini warna biru. Lalu kita di sini akan masukkan materi lagi. Kita akan masukkan materi tentang apa ya teman-teman. Kita coba yaitu PowerPoint. Untuk diketahui teman-teman, jadi PowerPoint itu hanya untuk membuat poin-poinnya saja ya teman-teman.
Misalkan di sini kita ambil poin-poin penting saja. Pengamalan nilai-nilai Pancasila disebutkan saja. Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan dua cara, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini kita kontrol C. Kita hapus saja. Misalkan dua cara pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini untuk yang pengalaman Pancasila, misalkan di sini dilakukan secara objektif. Kita kontrol C, lalu kontrol C lagi. Nah, berarti kan ada dua yang akan kita copy nanti ya teman-teman. Kita klik Windows V, Windows plus V ya teman-teman. Nah, di sini udah ada untuk kopiannya kita tadi dari hasil kontrol C tadi. Nah, tinggal klik saja. Lalu ada tombol di sini, ada kayak item-item itu ya, tombol hitam. Kontrol V lagi, terus pengalaman subjektif. Nah, di sini ya kontrolnya. Kita merubahnya menjadi nomor urut seperti ini ya. Kita bisa ya. Ini ada beberapa pilihan, Romawi, huruf, angka. Nah, kita akan buat yang angka seperti ini. Jika ini juga, maka bisa kliknya. Nah, seperti itu. Kita hapus yang ini. Atau kita pakai yang ini. Nah, setelah itu kita blok terlebih dahulu. Kita cari Times New Roman. Nah, ini untuk ukuran hurufnya boleh kita ganti dan jaraknya juga bisa kita ganti. Nah, lalu kita kontrol M lagi. Misalkan terima kasih. Kita kontrol A ya, kontrol A itu untuk semuanya, lalu kontrol E. Nah, kontrol E ini gunanya untuk membuat kata-kata kita menjadi di tengah ya teman-teman. Lalu ini kan masih kosong ya teman-teman. Lalu kita membuat untuk mendesain lebih bagus lagi. Nah, di sini udah ada pilihannya banyak banget. Misalkan kita seperti ini. Ini udah banyak banget ya teman-teman. Tinggal pilih aja. Kita pakai yang simple-simple aja sih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa saja seperti ini. Ditambahin untuk logo-logonya ataupun kita untuk memberikan gambar-gambar ya teman-teman. Misalkan seperti ini saja, kita mau merubah desain yang sudah ada nih. Kita klik layout. Layout ini gunanya untuk memberikan kesan slide berbentuk yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita ingin misalkan membuat seperti ini udah biasa, misalkan seperti ini nih. Nah, seperti ini di sini berarti ada untuk misalkan gambar. Nah, ini untuk gambar ya. Kita download terlebih dahulu ya teman-teman. Kita perbesar lah dulu yang sebelah sini. Kita buat ukurannya yang sedang. Kita geser seperti ini. Nah, ini bisa kan?
Kita mencari, misalkan mencari gambar ya teman-teman. Gambar Pancasila. Nah, kita download terlebih dahulu di sini. Misalkan kita download yang ini, kita save image Pancasila PPT. Kita simpan ke download terlebih dahulu. Nah, ini kan udah kesimpan nih. Kita langsung tarik saja. Nah, kita jatuhkan ke sini. Nah, ini akan otomatis ya. Atau kita mau langsung di sini ya teman, picture. Kita sudah mendownload tadi. Nah, ini ada gambar Pancasila PPT, ini kita klik insert ya teman-teman. Ingat ya, klik insert. Nah, itu akan mudah sekali ya. Misalkan gambar ini terlalu besar, kita bisa mempangkasnya atau mengcropnya secara langsung ya teman-teman. Kita klik gambar ini, ada picture format. Kita klik picture format ini. Kita klik picture format, lalu di sini ada yang namanya crop ya teman-teman. Nah, ini bisa juga untuk mengcrop bagian yang tidak diinginkan ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Kita klik enter ya teman-teman. Nah, atau kita klik yang bagian apa saja. Misalkan bagian sini. Kita klik bagian atas saja. Nah, sudah akan otomatis terpotong. Nah, ini kita geser sebelah sini misalkan. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita blok Ctrl A menjadi jarak yang tidak usah terlalu jauh. Lalu di sini ada, setelah itu misalkan kita ingin menyantumkan dokumen ataupun gambar dan juga tabel ya. Kita mencantumkan tabel. Nah, caranya kita misalkan mau membuat semua kalimat ini bercetak huruf tebal, ataupun kalian bisa klik ini ya, Ctrl B ya, Ctrl B. Nah, seperti ini, Ctrl B, atau kita klik yang secara manual seperti ini. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita membuatnya hurufnya besar semua ya. Di sini misalkan hurufnya besar semua. Lalu di sini ada kalimatnya, kalimat pertama besar semua atau kecil semua, atau pertamanya kecil. Kita yang besar semua ya teman-teman. Kita rubah semua pengertian Pancasila. Kita merubah huruf yang besar semua, lalu menjadi Times New Roman. Seperti itu. Nah, jika ini masih berantakan, di sini ada untuk merapikan ya, Ctrl E bisa. Ini Ctrl R, Ctrl L itu samping ke kiri, rata kiri, ataupun kalian just TV ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, ini akan rata ya. Kita jika membesarkan seperti ini juga kita bisa. Lalu kita membesarkan hurufnya. Kita klik saja. Atau kita masih kurang 26. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ini juga ya. Sudah. Nah, ini terima kasih. Misal di sini kita akan membuat dua desain yang berbeda. Kita Ctrl M lagi. Nah, ini ada, kita membuat section break di sini, bisa untuk membuat berbeda ya teman-teman. Kita klik section break, add section. Kita klik yang bagian add section ini, kita membuat desain yang berbeda.
Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita menduplikat itu sama saja. Tadi saya belum bisa untuk membuat yang break section ya teman-teman. Kita misalkan membuat kata-kata ini sama dengan yang bawah ya. Kita klik kontrol kanan ya, klik kanan pada kursor ataupun pada top chat itu kursornya, kalian pilih yang duplikat slide ini ya, nanti akan sama ya. Nah, ini slide yang ketiga, ini slide yang keempat. Jadi lalu kita misalkan mau menghapus ya, menghapus slide ini, kita ke home bisa atau kita ke view. Nah, ini adalah slide sorter. Caranya kita mau menghapus bagian yang ini ya teman-teman. Kita klik yang bagian klik kanan, lalu ada delete slide gitu ya teman-teman, delete slide ini. Nah, akan otomatis terhapus ya teman. Lalu kita kembali lagi ke normal. Kita membuka ini. Misalkan di sini kita akan merubah, memasukkan tabel ataupun ingin memasukkan yang namanya bagan ya teman-teman. Kita cari layout. Nah, ini adalah kosongan. Misalkan kita akan membuat di sini insert ini ya. Misalkan seperti ini. Ini misal saja ya, teman-teman. Terus kita akan membuat kata-kata misalkan Pancasila, 5 Pancasila. Nah, lalu kita klik kanan, copy, Ctrl V. Nah, di sini akan otomatis ya teman-teman. Misalkan di sini sila 1, nanti Ctrl C, lalu kita Ctrl V sebanyak, misalkan kita akan mengcopy 5 ya, kita 5 ya teman-teman. Kita atur jaraknya agar tidak dempet-dempetan seperti ini ya. Kita geser pelan-pelan. Kita geser terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah merasa agak pas ya, ini dianggap saja pas ini. Sila 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, kita akan membuat yang namanya misalkan seperti ini. Kita mempertebal. Nah, caranya mempertebal seperti itu. Lalu kita akan melihat bagaimana caranya ya. Caranya untuk membuat tabel misalkan seperti ini. Nah, ini adalah bagian bagan ya, misalkan bagan untuk Pancasila. Kita Ctrl C, langsung V, langsung digeser-geser saja. Kita Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, kita geser, Ctrl V lagi, kita geser. Nah, jika kita ingin merubah seperti ini kan, kita geser pasti ini akan ikut geser ya. Nah, caranya agar tidak geser itu gini teman-teman. Kita klik bagian yang seperti ini, kita klik. Nah, kita klik bagian apa saja, misalkan seperti ini atau seperti ini, lalu ke save format ya, save format atau nanti ada format, intinya format ini. Klik selection pane. Nah, di sini ada panel-panel yang sudah kita buat tadi. Kita klik kontrol, lalu klik semuanya.
Bisa dilakukan secara cepat, bisa dilakukan secara manual ya teman-teman. Kita melakukannya dengan secara cepat. Nah, lalu di sini ada align group rotate, kita klik yang grup. Seperti ini, jadi sudah otomatis ya teman-teman menjadi grup atau tidak bisa digeser-geser lagi kecuali kita menggeserkan dengan cara untuk memperkecil bagan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita mau membuat yang berbeda, kita bisa pakai yang pilihan ini. Kita berbeda juga, misalkan seperti ini. Kita buat yang berbeda. Diklik saja present. Lalu untuk save effect ini banyak sekali ya pilihannya. Jika sudah semuanya juga bisa untuk merubah kalimatnya ya. Ini ada beberapa pilihan sih teman-teman, tinggal kalian mau yang mana, misalkan seperti ini, atau kita buat yang biasa saja. Nah, seperti ini. Misal kita blok Ctrl A itu bisa kita mencari untuk ukuran angkanya. Kita rubah terlebih dahulu 5 Pancasila. Bisa secara manual ini atau bisa secara klik yang manual ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini udah bagus kan? Nah, kita akan membuat save-nya atau PowerPoint-nya lebih menarik ya teman-teman. Kita misalkan mau membuat animasi tulisan. Nah, kita misalkan sebelumnya akan membuat animasi tersebut menjadi beberapa bagian. Sebelumnya kita akan membuatnya menjadi lebih menarik agar nanti ke depannya atau saat kita presentasi itu akan memukau dan menyampaikan informasinya lebih akurat. Tuh, kita membuatnya transisi. Nah, transisi ini akan membuat lebih indah, misalkan seperti ini. Nah, slide-nya akan membentuk reveal atau kita push seperti ini. Misalkan kita membuat push yang seperti push ya, atau kita more. Jadi di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, kita misalkan seperti itu. Ini juga bisa diganti ya secara random. Kita semua membuat random bars. Kita perbesar lebih dahulu. Kita membuatnya. Nah, ini caranya. Terima kasih, seperti itu. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Klik slideshow yang sebelah kanan bawah. Nah, seperti ini. Kita klik geser bagian kanan. Akan ini, seperti ini. Jadinya akan seperti itu. Kita klik ESC ya teman-teman. Kalau sudah, kalian klik ESC bagian keyboard kiri paling atas. Klik ESC. Lalu kita akan membuat tulisan ini menjadi animasi. Seperti ini bisa. Atau kita membuatnya, di sini ada pilihan-pilihannya ya teman-teman. Banyak banget untuk pilihannya. Nah, kita save seperti ini. Judulnya kita membuat save. Semuanya dibuat save seperti ini ya. Sini udah Ctrl D. Atau misalkan kita membuat atau menghapusnya, membuat PowerPoint ini lebih baik kita tidak mengkopinya ya teman-teman. Kita klik insert atau delete ini. Nah, langsung terdelete semuanya. Jika sudah, semuanya sudah, ini kita akan membuat animasi terlebih dahulu.
seperti itu. Kita membuat semua animasi biar lebih bagus. Nah, coba kita akan mempresentasikan terlebih dahulu kalian slideshow. Nah, kita geser ke kanan. Pengertian Pancasila. Nah, semuanya akan merubah. Nah, 2 cara pengamalan nilai Pancasila. Pengenalan objektif. Apa itu pengenalan objektif? Nah, nanti akan otomatis keluar sendiri ya. Kita tinggal klik kanan-kanan gitu. Terima kasih. Klik SC lagi ya. Jadi simpel saja sih teman-teman, seperti itu. Misalkan kita membuat untuk rekaman suara, review itu tinggal klik saja ya teman-teman. Kita misal di sini akan merubah background ya teman-teman. Kita klik bagian kanan, misalkan terima kasih ini. Kursor kalian klik bagian kanan atau touchpad kalian klik bagian yang sebelah kanan. Kita merubah warna background. Kita membuatnya warnanya misalkan berbeda. Nah, ini ada pilihan-pilihan warna. Jadi kuning, jadi abu-abu, jadi warna-warni misalkan. Kita merubahnya seperti ini. Atau kita membuat gradien. Itu akan kembali ya teman-teman. Buat picture. Nah, seperti ini juga caranya seperti itu. Cara untuk membuat backgroundnya lebih berbeda. Misalkan di sini akan mendownload gambar lagi ya. Kita tinggal pergi ke sini, misal gambar Pancasila yang seperti ini ya. Kita klik yang bagian kanan kursornya, kita save image. Garuda. Nah, jika kita lihat di sini langsung geser saja. Ini sudah hilang ya, hilang backgroundnya. Tapi kita membuat untuk yang tidak ada backgroundnya seperti yang di sini. Ini kan masih ada backgroundnya, kita save dulu ya. Nah, kita yang di sini akan memasukkan bagian sini. Nah, kita akan tertutup kan, tulisannya ini tertutup. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita hilangkan dulu, remove background. Nah, di sini caranya untuk menghilangkan backgroundnya itu agar lebih estetik ya PPT kita. Kita upload image juga bisa langsung di sini Garuda 1, atau kita langsung saja di sini bisa ya, tinggal geser saja, drop langsung saja, drop yang gambar download tadi kita ke sini. Nah, ini akan otomatis. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini PNG ya teman-teman. Seperti itu. Lalu caranya untuk masukkan seperti ini, kita klik picture ya teman-teman. Caranya klik picture, ini sudah tidak terpakai. Kita klik picture di sini, this device. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah tidak terlihat lagi ya. Seperti yang di sini. Nah, caranya misalkan dia agar menjadi background ya teman-teman. Caranya tadi send to back. Misalkan send to bring tadi yang udah saya contohkan. Nah, caranya send to bring. Tuh. Kita klik kanan terlebih dahulu. Buat seperti ini.
Kita blok terlebih dahulu, warnanya kurang gelap. Jika sudah, kita akan membuatnya ke bagian insert. Misal kita akan membuat tabel ya teman-teman, Ctrl M lagi untuk membuat slide yang baru, Ctrl M, lalu kita membuat tabel. Misalkan ideologi terbuka, ideologi tertutup, lebih demokratis, tidak demokratis. Ini caranya membuat tabel ya teman-teman, membuat tabel di PowerPoint. Di sini sebenarnya ada pilihannya banyak banget sih ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja warna apa, tinggal pilih. Misalkan kita warna light ini ya. Nah, kita akan membuat yang berbeda seperti ini. Lalu misalkan kita akan menghapus yang tabelnya ini, misalkan untuk menghapus, ataupun kita akan membuat efek pada tabel yang di sini. Kita klik yang bagian tabel desain. Nah, di sini ada untuk menghapus, menambah. Caranya kita menambah di sini ya, klik. Nah, ini akan tombol yang sebelah kiri itu akan merubah, ataupun kita akan melihat pensil seperti ini, kita menambah kolom ya, tinggal kita tarik saja. Nah, ini akan menambah ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu berarti akan menambah tabel gitu ya teman-teman. Atau kita caranya itu membuat tabel yang seperti ini. Nah, ini akan kelihatan garis-garisnya ya. Di border sendiri ada garis kosongan seperti ini. Ada juga semua all borders. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan membuat yang menambah kolom, kita klik kanan ya. Klik kanan, di sini ada untuk margin cell, split cell gitu ya. Nah, di sini insert juga ada ya. Insert ini adalah menambah kolom ya, menambah baris, menambah kolom juga bisa. Nah, di sini menambahnya ke samping bisa, ke bawah bisa, ke atas bisa. Misalnya kita akan menambahnya ke bawah. Nah, kita klik misalkan ke atas. Nah, sama saja ya teman-teman. Lalu kita akan misalkan menghapusnya. Kita klik erase ini seperti ini. Ya, mungkin seperti itu, erase ini. Kalau misalkan sudah, kita klik lagi. Nah, seperti itu. Ini akan membuat titik-titik ya. Misalkan seperti ini, titiknya seperti ini. Kita di sini akan membuat seperti itu. Di sini tinggal pilih misalnya titik seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya teman-teman. Sudah semuanya, kita klik insert tadi sudah, save sudah. Kalau di sini ini ada icon-iconnya. Kalau misalkan kalian PowerPoint 2021 sudah otomatis ada ya. Kalau misalkan yang 2007 itu tidak ada sih teman-teman gitu, teman-teman. Misalkan di sini kita akan melihat atau ingin memasukkan logo-logo ya teman, logo dari ini. Nah, ini logo kecil seperti ini, misalkan di sini. Nah, ini ada logo sedikit ya teman-teman. Lalu kita membuat juga bagaimana caranya ini menggambar ya teman-teman, menggambar, ini mendesain itu tadi format background tadi, caranya
gradients ataupun membuat warna yang lebih berbeda gitu ya. Di sini transition, untuk transition sendiri tadi sudah saya jelaskan, transition itu gunanya untuk mengubah slide ini menjadi beberapa animasi ataupun beberapa transisi ya, transisi untuk melihat animasi ini. Untuk animasi sendiri itu biasanya digunakan untuk huruf ya teman-teman. Slideshow juga bisa untuk merecord, review. Ini review, untuk review kalaupun kalian langsung di PowerPoint yang 2021 misalkan seperti ini. Indonesianya aku akan presentasi. I'm going to present. Nah, ini caranya kalian misalkan taruh sini. Menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia ataupun Inggris ke Indonesia juga dilakukan secara otomatis, bisa di PowerPoint ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan mencari misalkan language person ini juga bisa untuk menerjemahkan perkataan di sini menjadi bahasa Inggris ya, misalkan seperti ini. Kita kontrol aja, Ctrl C. Nah, langsung otomatis ya teman-teman. Misalkan ini Ctrl C. Nah, ini akan secara otomatis. Misalkan Ctrl C, ini akan otomatis kan, misalkan langsung kita taruh sini. Nah, kita yang tadi yang di sebelah sini ya teman-teman. Ctrl V. Nah, ini akan merubah langsung ke bagian yang sudah ditentukan tadi, ke bagian yang PowerPoint untuk menerjemahkan ya. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan kita membuat transit secara langsung ya. Lalu juga ini caranya untuk membuat view atau kalian ingin melihatnya dengan reading view, misalkan seperti ini. Nah, ini caranya melihat reading view. Kita klik saja. Kita klik bagian kursor yang sebelah kiri ya teman-teman. Setelah itu kita melihatnya dengan normal seperti ini, bisa. Outline view. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, ini juga slide sort yang tadi saya praktekkan untuk menghapusnya. Ini seperti ini ya. Misalkan kita membuat catatan, jangan sampai salah. Nah, note text ya. Reading juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana. Kita tekan normal saja. Kita klik bagian close seperti ini ya teman-teman. Mungkin itu saja sih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa share dan subscribe ke teman-teman agar lebih bermanfaat lagi teman-teman videonya. Semoga kalian dapat membuat PPT dengan estetik dan juga menarik ya teman-teman. Bye bye teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel dan dukung channel ini. Bye bye teman-teman. Terima kasih.